Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk hukum daerah. Produk hukum daerah itu adalah produk hukum yang berbentuk peraturan dan keputusan. Nah, produk hukum daerah itu adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah atau perda atau nama lainnya, peraturan kepala daerah atau perkada, peraturan bersama kepala daerah atau PBKDH, peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Kemudian mengenai ruang lingkup produk hukum daerah, sebagaimana definisi yang tadi saya jelaskan, bahwa sifat produk hukum daerah itu adalah bersifat pengaturan dan bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari peraturan daerah atau perda atau nama lainnya, yang kedua peraturan kepala daerah atau perkada, yang ketiga peraturan bersama kepala daerah atau PBKDH, yang keempat peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, perda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf A itu terdiri dari perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Sedangkan perkada atau peraturan kepala daerah itu terdiri dari peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Kemudian mengenai peraturan bersama kepala daerah atau PBKDH, itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C itu terdiri dari peraturan bersama gubernur dan peraturan bersama bupati atau wali kota. Kemudian menurut pasal 7, peraturan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf D, yaitu peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, itu terdiri dari peraturan DPRD provinsi dan peraturan DPRD kabupaten atau kota. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan, sedangkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan menurut ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 itu berbentuk keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Kemudian fungsi dari produk hukum daerah itu sendiri. Yang pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Kemudian yang kedua, produk hukum daerah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu, produk hukum daerah itu sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian terakhir, fungsi dari produk hukum daerah itu sebagai alat pembangun dan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya tentang produk hukum daerah. Yang D itu ada materi muatan produk hukum daerah. Peraturan daerah memuat materi muatan yang pertama ada penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan yang kedua adalah penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud di atas, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda provinsi memiliki hierarki lebih tinggi daripada perda kabupaten atau kota. Terus kemudian tentang perda provinsi memuat materi muatan untuk mengatur yang pertama itu kewenangan provinsi, kedua kewenangan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota dalam satu provinsi, yang ketiga kewenangan yang penggunaannya lintas daerah, kabupaten atau kota dalam satu provinsi, keempat kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten atau kota dalam satu provinsi, dan atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Sedangkan untuk perda kabupaten atau kota itu memuat materi muatan untuk mengatur yang pertama, itulah kewenangan kabupaten atau kota. Yang kedua, kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. Keempat, kewenangannya yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota, dan atau yang terakhir adalah kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam materi sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit yang dicantumkan dalam PowerPoint tentang asas-asas pembentukan produk hukum daerah. Produk hukum daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi yang pertama, yaitu adalah kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, kedayagunaan dan kehasil gunaan. Keenam, penjelasan rumusan, dan yang ketujuh ialah keterbukaan. Sedangkan untuk materi muatan produk hukum daerah mengandung asas. Yang pertama adanya pengayoman, yang kedua adanya kemanusiaan, ketiga kebangsaan, keempat kekeluargaan, kelima kenusantaraan, keenam Bhinneka Tunggal Ika, ketujuh keadilan, kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kesembilan ada ketertiban dan kepastian hukum, dan yang ke-10 ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam konteks hal ini tentang produk daerah. Di sini saya mencantumkan tentang kerangka-kerangkanya atau outlines, teman-teman. Yang pertama, di bab 1 ada kerangka peraturan perundang-undangan sistematika. Pasal poin A itu ada judul, kemudian ada pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat ada beberapa hal. Yang pertama ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, adanya jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketiga, adanya considerance. Keempat, dasar hukum. Kelima, diktum. Terus di poin C ada batang tubuh. Pertama itu ada ketentuan umum. Kedua, materi pokok yang diatur. Ketiga, ketentuan pidana jika diperlukan. Keempat, ketentuan peralihan jika diperlukan. Dan yang kelima adalah ketentuan penutup. Terus di poin D ada penutup. Poin E ada penjelasan jika diperlukan dalam konteks ini, dan yang poin F ada lampiran jika itu diperlukan. Terus selanjutnya ada juga dalam dua hal-hal khusus. Yang pertama ada pendelegasian kewenangan, terus yang B ada penyidikan, tiga pencabutan, D perubahan peraturan perundang-undangan. Masuk ke bab 3 ada ragam bahasa peraturan perundang-undangan, yang A bahasa peraturan perundang-undangan, dan yang B adalah pilihan kata atau istilah. Menurut saya pribadi ketika saya mencantumkan poin-poin ini dalam PowerPoint, akan terasa kurang efektif apabila tidak ada
contoh atau baik example secara langsung. Akan tetapi kami tidak bisa mencantumkan di sini. Mungkin akan lebih bijaksana apabila setelah PowerPoint ini ditayangkan, saya akan mencoba untuk mengirim referensi tentang sistematika ya, secara lugas, secara yang sudah kita bahas di sini, dan bisa diperhatikan nanti oleh audiens semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yakni produk hukum desa. Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Desa itu merupakan suatu wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, kemudian hak usul masyarakat, dan juga hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberadaan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan urusan tingkat desa, terdapat suatu pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Yang pertama adanya kewenangan pada tingkat desa. Yang pertama kewenangan berdasarkan hak asal usul, kemudian kewenangan lokal berdasarkan desa, kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, kemudian pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten juga kota. Nah, yang terakhir yakni kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis peraturan di desa, yang meliputi yang pertama ada peraturan desa, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada peraturan bersama kepala desa, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur. Contohnya peraturan bersama tentang penetapan wilayah hutan desa yang menetapkan batas-batas wilayah hutan desa dan aturan pengelolaannya. Kemudian yang ketiga, peraturan kepala desa, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur hal-hal tertentu yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan desa. Dan yang terakhir ada keputusan kepala desa, yaitu penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya penetapan anggaran desa, penetapan kebijakan terkait keamanan dan ketertiban di desa. Kemudian ada tahapan pembentukan peraturan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ada 6. Yang pertama ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk tahapan yang pertama yaitu perencanaan, yang di dalamnya memuat penyusunan rancangan peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Kemudian lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberi masukan kepada pemerintah desa atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan peraturan desa, yang di dalamnya memuat rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa. Rancangan yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan juga kepada camat untuk mendapatkan masukan. Yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
Kemudian rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Kemudian BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB desa, dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu pembahasan. BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, yang dimana hal tersebut diprakarsai oleh pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama. Maka didahulukan rancangan peraturan desa usulan BPD, sedangkan rancangan peraturan desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Kemudian yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Kemudian yang selanjutnya ada penetapan. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Kemudian rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan memberi tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD. Rancangan yang telah ditandatangani disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa, rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu penyebarluasan penetapan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan peraturan, hingga penggunaan peraturan desa. Dan penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konun Aceh. Aceh sendiri merupakan sebuah provinsi dengan ciri khas Islam sebagai bagian dari adat budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya. Nilai-nilai Islam begitu mengalir dalam masyarakat Aceh sehingga aktivitas budayanya tidak bisa lepas dari nafas Islam. Hal ini dikarenakan sejarah Aceh mencatatkan masa-masa kejayaan Aceh pada masa kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan tersebut, berbagai usaha telah dilakukan untuk menyiarkan Islam sampai di luar kerajaan Aceh seperti di Malaka dan pantai barat Pulau Sumatera. Oleh karena itulah, Islam telah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat Aceh. Berbagai perjuangan untuk dapat menerapkan syariat Islam sebagai ciri khas dari Aceh sendiri mulai jelas ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pemberian otonomi khusus pada Aceh dilatari oleh salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh, yakni adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah model bagi perjuangan dalam merebut
dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada pula perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi yang berasaskan otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, Aceh merupakan daerah provinsi dengan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan syariat Islam sendiri pada Aceh itu dituangkan dalam Konun. Konun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Konun terdiri dari Konun Aceh dan Konun Kabupaten atau Kota. Secara umum, pembentukan Konun sama dengan pembentukan peraturan daerah. Konun juga harus mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh atau DPRA dan Gubernur atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota atau DPRK dan Bupati atau Wali Kota. Konun yang telah diterapkan di Aceh merupakan peraturan yang diakui dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai legal formal yang memiliki dasar pembentukannya. Artinya, Konun ini merupakan hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan melalui lembaga legislatif. Konun dalam arti hukum tertulis mempunyai tujuan untuk mendatangkan kemakmuran, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, mencapai dan menegakkan keadilan, serta menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah ditentukan muatan Konun Aceh, yakni antara lain mengenai yang pertama, ada bendera daerah, lambang daerah, dan himne Aceh. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan syariat Islam. Yang ketiga, kewenangan dan hukum acara mahkamah syariah. Yang keempat, majelis permusyawaratan ulama. Yang kelima, lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat. Yang keenam, wali nangro. Yang ketujuh, mukmin dan gampong. Yang kedelapan, pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dengan pemerintahan pusat. Yang kesembilan, pelaksanaan keistimewaan yang antara lain meliputi 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama. Yang kedua, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh dan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ada kewenangan pemerintahan Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator.